Baik teman-teman, sobat semuanya, bolo, konco, kita hari ini akan mentadaburi satu ayat yang sudah cukup familiar di telinga kita hari ini berseliweran ya. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 35 kurang lebih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Nah, teman-teman, sahabat, sobat, bolo, konco semuanya, ini ayat ini mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, dimana kita ketahui beliau banyak memiliki mukjizat dan beliau turun kepada Bani Israel. Nah, karena beliau memiliki berbagai macam mukjizat, maka sejatinya kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam ini adalah menjadi gong dari berbagai kisah sebelumnya yang mengikuti. Misalkan kisahnya Siti Maryam dan juga kisahnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mengapa demikian? Karena berbagai macam kebesaran ini sudah dimulai dari berbagai kisah yang dijalani oleh Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Bayangkan ketika Nabi Zakaria usianya 100 tahun, istrinya 99 tahun, divonis mandul tapi bisa punya anak. Anaknya siapa? Ya Yahya tadi. Lalu Siti Maryam, seorang yang suci, seorang yang dipandang sebagai pribadi yang solihah, hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa adanya seorang suami. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, Imron, ya, selaku orang tua dari Siti Maryam, itu istrinya bernazar kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Bernazar jika kalau misalkan apa yang dikandung, anak yang dikandung ini akan menjadi muharraran. Muharraran ini artinya orang yang merdeka, tapi agak unik memang pemilihan katanya. Disebut orang yang merdeka padahal hidupnya diabdikan untuk masjid. Nah, ini bermaksud bahwasanya orang yang mengabdikan dirinya di tempat ibadah itu mereka orang yang merdeka dari segala macam hiruk-pikuk dunia. Kira-kira seperti itu. Persoalannya adalah ketika saat itu, orang-orang yang menjadi abdi masjid atau abdi tempat ibadah, mereka adalah para laki-laki sebetulnya. Makanya lanjutan ayatnya adalah falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kenapa yang dilahirkan itu perempuan? Wa laysa dzakaru kal untha. Dan sedangkan ya berbeda laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan diberikan namanya Maryam. Nah, dari hal ini sudah menjadi unik. Yang biasanya laki-laki menjadi muharrar, menjadi orang yang mengabdi pada masjid. Lalu ternyata ini yang lahir perempuan, dan ternyata perempuan ini bukanlah perempuan biasa. Perempuan ini adalah perempuan yang akan mengandung Isa alaihissalam dan melahirkannya. Kondisinya begini teman-teman, agar kita bisa membayangkan ya.
kita hidup di suatu lingkungan yang orang-orangnya cerewet ya. Bani Israel ini kan cukup cerewet. Otomatis lah hamilnya Maryam ini jadi buah bibir, jadi omongan. Maka dari itu omongan yang terlempar ke Maryam, omongan-omongan yang biasa saja, tapi omongan yang keji, menuduh menjadi pezina dan lain sebagainya. Sehingga pada ayat ini ya, qala ini Abdullah itu adalah ucapan daripada Nabi Isa alaihissalam setelah Siti Maryam itu melahirkannya dan banyak dicibir orang. Maka dari itu yang dilakukan Siti Maryam adalah fa'asyarat ilaih. Siti Maryam menunjuk kepada bayi Isa tadi. Dijawab. Dan namanya kita kalau misalkan ngelihat ada orang nunjuk ke bayi, emang bayi bisa ngomong kan gitu ya. Akhirnya dijawablah oleh orang-orang Israel ini, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Ya, masa kita ngomong sama bayi? Nah, akhirnya dijawablah oleh bayi Isa tadi, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya akan diberikan kitab dan saya akan menjadi seorang nabi. Inni abdullah, dan aku adalah hamba Allah. Selanjutnya, ini bisa dijadikan doa bagi kita semua. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Dan aku akan dijadikan pribadi yang berkah, mubarak, yang diberkahi. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Dan aku akan diberikan nasihat, wa awsani bisolati wa zakati madumtu hayya. Dan dia memerintahkan kepadaku ya, wa ausani, memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa ja'alani mubarakan, orang yang diberkahi itu bagi Syekh Izzuddin bin Abdissalam maknanya adalah orang yang nafi'an li ibadi, memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena kalau kita telusuri berbagai macam profil Nabi dan Rasul, Nabi yang paling miskin, yang paling tidak punya apa-apa itu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi keberadaannya diberkahi. Dimanapun Nabi Isa berada, ia memberikan kemanfaatan, cinta dan kasih, baik kepada manusia, hewan, dan lain sebagainya. Itu diberikan contoh oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka teks dari ayat ini, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, itu bisa dijadikan doa. Misalkan kita ingin mendoakan anak, Allahumma ja'al auladi mubarakan aina makanu, dan lain sebagainya. Hal ini karena memang salah satu misi penting manusia adalah nafi'an li ibadi, menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, selanjutnya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ayat 32. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi bukan hanya menjadi pribadi yang diberkahi dengan kemanfaatan orang kepada orang lain, ya, lalu melakukan sholat dan zakat, artinya melakukan representasi sebuah peribadahan. Sholat itu menjadi perwakilan hubungan orang manusia kepada Allah, dan zakat itu menjadi perwakilan bahwasannya kita juga perlu peduli kepada sesama. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbara syaqiyya, lalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, biwalidati maksudnya ibuku ya, orang tuaku. Wa lam yaj'alni jabbara syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Memang karakternya dibuat sebagai pribadi yang memberkahi tadi, diberkahi tadi. Sehingga ia tidak sombong, tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang ini dari Nabi Isa alaihissalam yang dibuka dengan kisah Maryam dan kisah Zakaria dengan berbagai macam kejadian tadi, karena ketika Nabi Isa melakukan perjalanan hidupnya, banyak kejadian-kejadian yang unik. Anzil alaina ma'idatan minas sama, ya, diturunkan makanan dari langit, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Sehingga yang ingin dibangun oleh Al-Quran adalah, kalau misalkan dari sebelum kejadian-kejadian yang ada pada Isa alaihissalam, sudah banyak kejadian yang unik seperti hamilnya Maryam,
atau hamilnya istri dari Zakaria, maka kita tidak perlu kaget jika Allah menghendaki apa yang terjadi pada Isa alaihissalam. Nah, ini poin pentingnya. Selanjutnya adalah wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Maka nadillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hendak berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi berbagai macam kejadian yang meliputi kelahiran daripada Isa alaihissalam itu adalah kehendak Allah. Dan apapun yang kejadian pasca setelah kelahiran Isa itu juga merupakan kehendak Allah. Kun fayakun. Apapun yang terjadi maka akan terjadilah jika itu Allah menghendaki. Kalau misalkan atas dasar kemukjizatan Isa alaihissalam tadi dijadikan sebagai sebuah landasan bahwasanya ia adalah titisan Tuhan, maka ayat ini mempertegas posisi Isa sebagai nabi. Maka nadilah ayat takhidha min waladin subhana. Allah tidak memilih siapapun sebagai anaknya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, ya. Karena salah satu sifat yang diyakini dalam Islam, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Kalau ditanya alasannya apa? Alasannya sederhana. Seseorang atau sesuatu yang pernah dalam fase melahirkan itu pasti pernah mengalami fase lemah. Orang yang melahirkan itu dalam keadaan lemah. Dan seorang yang baru dilahirkan itu juga lemah. Kalau misalkan seseorang yang disembah, sesuatu yang disembah mempunyai titik lemah, maka ia kehilangan sifat ketuhanannya. Kira-kira seperti itu. Nah, di ayat sebelumnya ini kita coba balik ke belakang tadi. Salah satu contoh kenapa ada fase lemah, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Jadi ketika Maryam ini hamil Isa alaihissalam lalu melahirkan, fa'aja'al makhadu ila jid'in nakhlah. Ya, dia merasakan lemas. Qalat ya laitani mittu qabla hadha. Dia enggak pengen menghadapi Bani Israel dengan segala cibirannya. Mittu qabla hadha. Coba ya Allah, saya pengen dimatiin aja. Wa kuntu nasyan mansiya. Aku pengen ngelupain masalah ini dan aku ingin jadi orang yang terlupakan. Jadi fase-fase seperti ini tentu tidak akan ada sifat seperti ini di sisi Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna. Tidak ada fase di mana mengalami kelemahan dan lain sebagainya. Sehingga diperjelas, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalaupun ada sesuatu, ya misalkan Allah berkehendak maka akan terjadi. Tetapi tidak patut bagi Allah memiliki anak. Sehingga satu hal yang perlu kita pahami adalah semua nabi dan rasul itu menyeru kepada perintah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa menjadi satu permisalan bahwasannya seorang nabi memberikan contoh tindakan yang memberikan keberkahan. Nah, tetapi ketika ada sifat-sifat baik dari setiap nabi dan rasul yang dijelaskan dalam Al-Quran, sejatinya itu mesti sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Nabi Muhammad SAW akhlaknya sangat mulia dan sangat tinggi. Sehingga pelajaran-pelajaran seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman jika segala bentuk kebesaran Allah itu mungkin saja terjadi. Meskipun itu di luar nalar kita. Sebetulnya yang membuat kita beruntung hari ini itu adalah karena kita sudah dibekali oleh Al-Quran. Andaikan posisi kita saat itu sebagai orang-orang yang mengingkari Nabi Isa, mungkin kita akan menganggapnya halu ya, atau kita akan menganggapnya Siti Maryam ini berbohong. Karena yang kita pakai adalah akal logika kita di mana tidak mungkin perempuan hamil tanpa disentuh laki-laki. Tetapi kenyataannya itu terjadi. Kalaupun Nabi Isa dianggap luar biasa karena lahir tanpa seorang ayah,
Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Harusnya Nabi Adam lebih top. Karena apa? Karena tanpa ayah juga tanpa ibu. Nah, hal seperti ini bisa jadi pelajaran buat kita bersama kalau apa-apa yang terjadi di luar nalar kita, selama orang yang melakukan ini memang kita percaya dia memiliki sebuah keberkahan dan kedekatan kepada Allah, ya boleh jadi dipercaya. Tetapi memang mukjizat ini level yang tidak bisa dilakukan oleh orang selain Nabi dan Rasul. Karena kata mukjizat ini berasal dari a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya memang tujuannya untuk melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan mereka yang menolak risalah. Ya nggak akan relevan kalau misalkan kita hari ini melihat ada orang yang mengaku punya mukjizat. Macam-macam lah. Itu tidak relevan. Selanjutnya yang paling penting adalah mukjizat ini mesti khariqil ada, mesti tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Misalkan seperti Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Isa ini menghidupkan orang mati. Ya. Kalau misalkan ada orang ngaku sebagai nabi palsu lalu mengaku mukjizatnya bisa memindahkan malam menjadi siang, tapi dia ngomong itu jam 12 malam lalu bilang kapan jadi siangnya dia nunggu jam 12 siang, ya itu bukan mukjizat. Itu memang karena ya perputaran rotasinya seperti itu. Jadi harus dipilih-pilih betul, dan sama-sama kita ketahui bahwasannya yang menjadi penutup Nabi dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Baik, itu adalah satu kisah singkat daripada Isa alaihissalam yang bisa kita ambil pelajarannya. Di sini yang paling utama adalah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Semoga kita yang mendengarkan menjadi pribadi yang diberkahi. Diberkahi dengan apa? Dengan anugerah bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.